Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kajian sebelum maghrib yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah di tengah pandemi yang masih berlangsung. Kita diberi kebebasan oleh Allah untuk masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita. Ini semuanya adalah berkat rahmat dan karunia Allah. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengikuti Allah dan Rasul-Nya, khususnya di masa-masa seperti ini, dengan senantiasa mengikuti himbauan pemerintah. Ya, ketika berkumpul keadaan seperti ini, jangan lupa nganggo masker. Tapi aku kurang masker. Aku ngomong lewat, aku nggak. Tapi ini harus sekali lagi. Ya, ini agar supaya kita menjaga diri sendiri, keluarga, ya, karena memang kita masih di masa pandemi. Dan terkait dengan bahasan kita tentang kiamat, mungkin ya di antara salah satu tanda-tanda kiamat itu ada di akhir zaman nanti akan muncul berbagai macam penyakit yang semakin susah untuk disembuhkan. Sadaqah Rasulullah. Di antaranya ini, ya, kita yang namanya penyakit virus kok nganti tahunan orang hilang begitu. Ini betul. Ya, virus sesuatu yang sangat kecil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan, memberi tamsil dengan seekor ba'udatan, lalat, atau yang lebih kecil daripada itu. Ya. Apa sebab Allah menurunkan kalimat seperti itu? Ya, kita rasakan hari ini. Jangankan sing virusnya kecil, ya, dajal gar virusnya segede laler. Mungkin lebih mematikan. Gini betul. Ya, makanya hal ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, agar supaya bersegera beramal saleh, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat,
berlomba-lomba di dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, terutama di bulan yang mulia ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bisa menambah pahala kita, pahala dakwah kita, pahala jariah kita, mungkin ya pahala tenaga, pikiran, ya bahkan mungkin dengan mengajak 1-2 orang untuk berbuat baik ini, monggo ya, semuanya kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh pada acara hari ini, kajian sebelum berbuka puasa, ya kalau tidak saling ta'awun, saling bertolong menolong dalam takwa dan kebaikan, tidak mungkin bisa berjalan semuanya. Ya, makanya sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan syukran kasiran, jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang sudah mendukung ya acara atau kegiatan kajian rutin, terutama kalau di bulan yang lain sih barangkali ya tidak membutuhkan banyak ebrek-ebrek, akan tapi ketika di bulan Ramadan memang ada kebutuhan khusus. Sekali lagi kami atas nama pribadi dan seluruh panitia mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala terbaik atas semua yang sudah panjenengan lakukan. Ya semuanya saja, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Ya kita menjadi orang yang terlibat di dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Insyaallah ya semuanya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pasal tentang kiamatul kubro. Kalau ada kiamat besar berarti ada kiamat kecil. Seperti itu memang ya. Kiamat besar adalah kiamat yang terjadi secara umum, yang meliputi seluruh langit, bumi dan seisinya. Akan tetapi kalau kiamat kecil itu adalah yang menimpa seseorang atau sebagian orang. Itu. Makanya seorang ulama besar dari para ulama yang sudah diakui keilmuannya oleh para ulama umat Islam seluruh dunia, itu membuat sebuah kitab kecil yang khusus membicarakan mengenai akidah, dan diantaranya ada pasal tentang hari kiamat besar. Beliau adalah Ibnu Taimiyah dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Al-Muhaddits Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita akan bahas mengenai hal tersebut hari ini sebagai bahan gambaran ya, bahwasanya kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat itu semuanya sudah sangat jelas digambarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apapun yang akan kita hadapi di alam kubur, di hari kebangkitan, di padang mahsyar, semuanya sudah jelas tergambar hari ini. Tergantung bagaimana kita menyiapkan. Ya. Bagaimana kehidupan kita di alam akhirat adalah gambaran kehidupan kita sewaktu di dunia. Apa-apa yang kita lakukan, monggo Pak, mereka biar orang dempel-dempelan asam dari iki ngajeng mantan karpete. Sekali lagi
bahwasanya gambaran kehidupan kita di akhirat itu bisa kita gambarkan sedini mungkin mulai hari ini. Untuk itu kita perlu mengetahui dengan jelas bagaimana nasib kita. Ya, kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah bahas dari mulai sakaratul maut sampai alam kubur, lalu terjadi kiamat besar. Kami tidak akan membahas lagi mengenai tanda-tanda kiamat besar karena sudah pernah kami bahas panjang lebar. Kita akan membahas mengenai hal setelah itu. Ya, menurut Ibnu Taimiyah, beliau berkata, ila taqumal kiamatul kubro. Ya, kita di dalam alam kubur kita akan tidur, ya, sampai tegaknya hari kiamat besar. Dan itu waktunya relatif, ya, waktunya relatif. Seberapa lama kita berada di alam barzah itu adalah tergantung. Bagaimana keadaan kita di alam barzah itu adalah tergantung. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa yang akan menemani kita di alam kubur kita adalah sosok, ya, sosok yang merupakan wujud daripada amalan-amalan kita. Barang siapa yang beramal, amalnya banyak yang solih, maka sosok yang menemaninya adalah sesosok yang harum, ya, bagus, dan membawa kebaikan, membuat kita tidurnya nyenyak. Akan tetapi ketika yang menemani kita sesuai dengan amalan kita sewaktu di dunia adalah sosok yang jelek, berpakaian buruk, berbau busuk, ya, itu kita bisa bayangkan bagaimana kita mengalami tidur kita di alam barzah. Itulah yang disyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Itu. Lalu beliau berkata, fatu'adul arwahu ila azdad, maka dikembalikan ruh-ruh ke dalam jasadnya. Ini adalah hal yang pertama. Ketika kiamat kubro sudah terjadi, ya, kita mengetahui bahwasanya malaikat Israfil akan diperintah oleh Allah untuk meniupkan sasangkala, ya, atau trompet. Trompetnya seperti apa jangan tanya. Ya, kita hanya mengimani bahwa akan ditiupkan trompet. Yang pertama adalah tanda untuk kehancuran bumi, langit, seisinya, dan seluruh makhluk-makhluk yang bernyawa. Terus Allah memerintahkan lagi untuk meniupkan sasangkala yang kedua, yaitu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengembalikan ruh-ruh yang sudah berpisah dengan jasad-jasadnya untuk kembalikan ke dalam jasadnya semula. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti yang meninggal bersama-sama pada hari kiamat, itu semuanya. Dari orang yang matinya biasa sampai orang yang matinya barangkali remuk, ya, atau kejebur laut dipangan hiu. Panjenengan jangan bertanya bagaimana Allah bisa mengumpulkan, mungkin sepangan hiu. Hiunya orang ngomong siji, berarti kan nyebar-nyebar gitu. Bagaimana Allah mengumpulkan? Itu semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada perkara-perkara yang susah. Kullu dzalika 'alallahi hayyin, kata. Itu perkara yang mudah.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan, kemudian mengembalikannya kembali, menghidupkannya kembali, dan yang demikian itu lebih mudah baginya. Ar-Rum ayat 27. Allah yang sudah menciptakan kita, menciptakan makhluk dari bentuk yang tidak bisa disebut bentuk. Ya, alam ya'til ladzina amanu, bukanlah sudah datang kabar kepada orang-orang yang beriman. Lam yakun syai'an madhkuru, pada masa dahr di mana kita ini tidak merupakan sesuatu zat yang bisa disebut. Lalu Allah menjadikan kita manusia yang mempunyai penglihatan, pendengaran, tubuh, dan semuanya. Lalu Allah mematikan kita, dan kemudian Allah menghidupkan lagi. Seperti dikhabarkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum tadi. Dialah yang menciptakan manusia, kemudian dia mengembalikan. Artinya apa? Bahwasanya nanti di alam kubur, di hari kebangkitan, kita akan dikembalikan sama persis seperti keadaan sebelum meninggal, dengan ruh dan jasad kita. Bagaimana Allah mengumpulkan? Ya, kata Allah, wa huwa ahwanu alaih, itu sangat mudah bagi Allah. Itu. Bahkan di ayat lain Allah berfirman dalam sebuah hadis Al-Qudsi, Allah berfirman, wa laisa awwalul khalqi bi ahwanu alayya min ingadatihi. Bahwasanya menciptakan di awal lebih susah, kata Allah. Ya, kalau mengembalikan kan sudah ada contohnya kan. Makanya kalau kita manusia, kalau membuat sesuatu tidak ngarang kan angel gitu. Tapi kalau sudah ada contohnya lalu membuat, itu kan lebih mudah. Ini seperti kata Allah, walaupun Allah semuanya mudah sebenarnya. Semuanya bagi Allah mudah. Mau di awal atau menciptakan lagi dari awal, itu semuanya mudah bagi Allah. Akan tetapi ini Allah mau berkata demikian karena membuat logika yang mudah untuk difahami oleh manusia. Coba panjenengan anggar kon ngarang gambar, ya, ngarang gambar pemandangan, lah bingung ya, itu karena ngarang. Tapi kalau sudah ada contohnya, tinggal kira-kira seperti ini, itu mudah. Ini maksudnya, logikanya seperti itu. Bahwasanya Allah yang sudah menciptakan kita, sudah tentu mudah baginya untuk mengembalikan kita ke dalam bentuk penciptaan yang semula. Dan juga dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan. Kama bada'na awwala khalqin, kami menciptakan di awal, kemudian kami akan mengembalikannya pula. Lalu dalam surat Al-Mu'minun, summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu setelah itu akan menjadi mayit, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ayat-ayat yang mulia beserta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi akidah bagi kita semuanya. Agar kita semuanya yakin, seyakin-yakinnya, yakin secara bahasa Cikadune gologokin apa ya? Yakin gologokin. Itu yakin yang seyakin-yakinnya bahwasanya setelah kematian itu ada yang namanya
kebangkitan. Yang namanya kebangkitan itu kita dikembalikan ya ke bentuk kita semula. Setelah kita meninggal dunia, kita dikubur selama mungkin 100 tahun bisa, 1000 tahun bisa, ya, 200 tahun bisa. Itu otomatis ya tubuh-tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita mungkin sudah nggak tahu kemana, tinggal balung tok. Jangan seperti orang kafir. Mereka berkata, "Idza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid." Itu perkataan orang kafir. Jere sapa arep dibangkitna? Artinya, kan nanti tulang-tulang saya, daging-daging saya itu sudah nggak ada, sudah remuk. Bagaimana kami mau dibangkitkan? Ini logika mereka orang kafir karena tidak beriman. Makanya Allah membantah dengan kalimat-kalimatnya bahwasanya hal yang demikian itu mudah bagi Allah. Sama ya ketika awal pertama di alam kubur, ketika kita didudukan oleh malaikat, itu juga ruh kita dikembalikan sementara, tapi tidak seperti kalau setelah yaumul kiamat itu berarti selamanya. Tapi kalau di dalam kubur ya itu hanya sebentar, disatukan antara ruh dan jasad untuk mendapatkan fitnah kubur. Makanya di kubur juga sama ya, nanti akan dikembalikan, akan tetapi berbeda dengan pada hari kebangkitan ini. Kalau di alam kubur, pengembalian ruh dan jasad, penyatuannya hanya sebentar. Nanti ruh itu akan kembali ke tempatnya masing-masing. Gitu. Akan tapi kalau di hari kebangkit ini adalah antara arwah dan jasad akan dikumpulkan oleh Allah menjadi satu, sehingga apa yang akan kita alami itu benar-benar nyata, real ya, bahkan akan lebih terasa berat. Karena apa? Karena kekuatan fisik kita berbeda. Anggeneng dunia ya orang tahan, tapi di akhirat kita diberi kekuatan yang lebih. Itu yang akan terjadi. Allah berfirman, "Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Orang-orang yang tidak percaya berkata demikian, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang setelah dia menjadi debu? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah, yang menghidupkan adalah yang telah menciptakan kali yang pertama, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dari zaman dahulu sampai sekarang banyak orang-orang yang menyangkal tentang hari kebangkitan, karena mereka menggunakan logikanya sendiri, tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan ilmu. Mereka tidak tahu, sehingga mereka mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah menjadi debu? Atau yang lebih ekstrim lagi, orang-orang yang meninggal di laut ya, batangnya baik ora keton. Itu bagaimana mungkin? Akan tetapi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu semuanya adalah mudah. Ya, apa itu semuanya mudah, seperti membalikan telapak tangan. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika sudah menetapkan sebuah perkara, maka bagi Allah cukup berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jangankan ya mengembalikan ke dalam bentuk awalnya,
Kalaupun harus menciptakan yang sama dengan panjenengan, rupanya dan sebagainya, itu Allah bisa. Di dalam sunnah juga banyak ya terkait dengan kebangkitan kita. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak memakai baju, dan belum dikhitan. Subhanallah. Kita semuanya, ketika arwah kita disatukan dengan jasad kita, ya, kita bangkit karena ada tiupan sasangkala. Berarti ketika ditiup sasangkala, itu arwah-arwah yang berada dalam arwah, mereka mencari tubuhnya sendiri-sendiri. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ya, ketika ditiup trompet, ya, semuanya menyatu. Tulang-tulang yang tadinya sudah menjadi debu, semuanya sedikit demi sedikit berubah menjadi manusia yang utuh. Ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi Itu bagaimana Allah menciptakan, Allah merangkai kembali dari tulang-tulang yang sudah berserakan lalu berubah menjadi seorang makhluk hidup yang sempurna. Itu digambarkan oleh Allah, panjangan bisa baca dalam surat Al-Kahfi. Itu kemungkinan gambarannya seperti itu. Ya, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak memakai baju, dan belum dikhitan. Semua manusia. Dan begitu arwah sudah dikumpulkan, ya, dengan jasad kita, kita semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, ya, telanjang bulat tanpa ada selembar kain pun atau sehelai kain pun, dan kita semuanya dalam keadaan belum dikhitan. Dan ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, Aisyah itu protes. Aisyah waktu itu masih muda sehingga protes. Ya Rasulullah, kalau semuanya tidak pakai pakaian, gue pada deleng-delengan ya Rasulullah. Nah, itu. Apa jawaban Rasulullah? Kegoncangan pada saat itu membuat seorang boro-boro mikir wong liya, boro-boro deleng wong liya, mikir awake dewek bae sudah sangat takut, sehingga tidak terpikir, ya, kita akan menghadap Allah, ya, berbondong-bondong, masing-masing kita dalam keadaan telanjang, tidak pakai sendal, dan sendiri-sendiri. Lalu beliau rahimahullah melanjutkan, berkata, wa taqumul qiyamatul lati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa jama'a 'alaihal muslimun. Dan hari kiamat itu terjadi seperti yang telah Allah kabarkan dalam kitabnya lewat lisan rasulnya, dan telah ijma, sepakat kaum muslimin. Jadi tentang hari kiamat ini bahwasanya sudah dikabarkan oleh Allah, sudah ada dalil dari Al-Quran melalui lisan Rasulullah dan juga ijma. Ini dasar hukum daripada penetapan adanya hari kiamat. Itu yang pertama adalah ada di kitabullah Al-Quran banyak sekali, ya, tentang hari kiamat. Mungkin panjenengan sebagian juga sudah hafal, ya. Contoh misalkan Al-Qaringah tumal qaringah wa ma adraka mal qaringah.
dan seterusnya. Atau idza jilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Itu menggambarkan mengenai hari kiamat. Atau surat-surat yang lain, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah dan sebagainya, itu semuanya menandakan bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Dan seluruh kaum muslimin dari zaman dahulu sepakat akan adanya hari kiamat. Kita contohkan beberapa ayat daripada Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 20 ayat 1 dan 2. Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'at syai'un 'adzim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari di mana semua wanita yang sedang menyusui itu meninggalkan, menelantarkan bayi yang sedang mereka susui. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, orang yang sedang mengandung pada saat itu, mereka semuanya melahirkan pada saat terjadi hari kiamat, keguguran pada saat itu. Panjenengan bisa bayangkan hari yang sangat dahsyat sehingga orang mereka lari tapi tidak tahu mau lari kemana. Karena semuanya di depan, kanan, kiri, belakang, depan, semuanya yang terjadi kehancuran. Boro-boro ingat bapaknya, boro-boro ingat anaknya, bahkan seorang ibu yang ketika dalam keadaan normal tidak mungkin meninggalkan bayi yang sedang dia susui, pada hari kiamat tidak seperti itu. Bayi yang ada di gendongannya langsung dibuang. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kamu melihat manusia sukaron, mabok, akan tetapi mereka bisukaron, wa ma hum bisukaron, akan tetapi pada intinya mereka tidaklah sedang mabok, walakinna azaballahi syadid, akan tetapi mereka sedang ditimpa azab Allah yang sangat keras, seperti orang mabok, keadaan yang luar biasa yang akan terjadi kepada umat manusia. Naudzubillah, kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk manusia, orang yang menangi hari kiamat. Itu makanya panjenengan monggo yang kepengen umur dawa banget. itu makanya kenapa Rasulullah tidak pernah meminta umur panjang, tidak pernah mendoakan semoga kamu punya panjang umur, tidak pernah mendoakan. Panjenengan juga jangan ikut-ikutan. Artinya jangan berdoa minta panjang umur, jangan mendoakan orang lain panjang umur, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Hikmahnya apa? Ya kalau panjang umur sehat terus atau panjang umur dalam keadaan baik terus, dalam keadaan beriman terus, itu sih tidak apa-apa. Tapi kalau panjang umur
sudah melewati batas, yang terjadi apa? Masa tua, masa pikun semuanya repah. Ya, itu bahkan ya akan apa namanya? Terlihat sangat menyakitkan. Itu. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun meminta menyuruh kita untuk meminta dipanjangkan umur kita, kecuali meminta keberkahan di dalam usia kita. Ya mungkin kalau mau dirubah ya doanya yang panjangan biasa mungkin ya, jangan semoga panjang umur, tapi semoga umurmu menjadi berkah dalam kebaikan, itu yang betul. Jadi sekali lagi ya, bahwasanya seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mendapati hari kiamat, di mana digambarkan oleh Allah kegoncangannya luar biasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, terus asahibatihi wa bani, dan seterusnya. Itu digambarkan seperti itu. Di mana seorang bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, ya dari istrinya, dari saudara-saudaranya, semuanya pada saat itu ada urusan yang menyibukkannya, sehingga semuanya benar-benar menjadi orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Juga dalam ayat yang lain Allah tabarak wa ta'ala berfirman, afa khasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un, fata'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Logikanya bahwasanya kenapa Allah tidak menciptakan manusia terus mati ya wis rampung begitu. Kenapa Allah masih menghendaki setelah mati ada kebangkitan, setelah mati ada kehidupan yang lain? Kenapa demikian? Hikmahnya adalah karena Allah tabarak wa ta'ala sesuai dengan ilmunya sudah menciptakan manusia untuk apa? Untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah yang sudah menciptakan yang hidup dan yang mati agar supaya kalian diuji. Kalian kita ini diuji, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Sehingga kalau ada orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, itu dibantah oleh Allah. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu diciptakan oleh Allah secara sia-sia? Apakah kalian diciptakan oleh Allah godolanan sehingga kalian tidak akan dibangkitkan? Ini. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu kecuali ada hikmahnya, ada tujuannya. Tidak dengan cara main-main atau tidak dengan cara yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Begitu. Ketika ada orang yang menganggap bahwa tidak ada hari kebangkitan, berarti mereka menganggap bahwasanya kehidupannya hanya di dunia, ketika mati ya sudah selesai. Itu tidak seperti itu. Seperti ya dibantah oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun tadi. Ya, afa khasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kamu diciptakan
dengan sia-sia. Bahwasanya kamu dibiarkan untuk berbuat semaunya di dunia dengan tidak ada pertanggungjawaban di alam akhirat. Cara mau jaga dunia penak teman sih. Ya, seandainya hidup ini seperti itu tidak ada pertanggungjawaban, berarti sing maksiat, maling dan sebagainya, alah, membuat langkah pertanggungjawaban ini sih pada segera mendadak gak sih? Begitu makanya kita disuruh berpikir, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Kamu tidak dikembalikan kepada kami. Jadi kalau tidak dikembalikan kepada Allah, tidak dimintai besoknya sudah tentu semua orang kan berpikiran adalah yuk pada ngelalu bayu pada nyolong baiklah, pada apa baik. Dan qadar Allah ini semuanya rahasia Allah tabaraka wa taala. Kenapa ya di antara sekian banyak manusia ya banyak ada yang menganggap bahwa berbuat dosa itu ya biasa saja ya, ada yang menganggap takut untuk berbuat dosa, ada yang kadang suka dosa, berbuat dosa, kadang tidak, dan sebagainya. Ini semuanya sebagai ayat, sebagai itu tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanul ngamala. Surat Al-Mulk ya, ayat 2. Ya, itu sebagai gambaran bahwasanya kita semuanya diuji oleh Allah untuk nanti dimintai tanggung jawab. Sekali lagi, gambaran kehidupan akhirat akan tergambar jelas oleh kita sendiri. Apa yang akan kita lalui di alam akhirat adalah apa yang kita persiapkan pada hari ini. Makanya monggo kita semuanya bersiap-siap ya untuk menghadapi hari akhir kita. Sampai di sini dulu, kayaknya sudah mendekati azan maghrib. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.